Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Ibu dan Bapak, pertama kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita selalu diberi nikmat, terutama nikmat sehat. Ibu dan Bapak, terima kasih atas waktunya berkumpul di ruangan ini, karena ada beberapa hal yang harus kita bicarakan bersama, menyamakan persepsi gitu. Dan karena itu saya kasih waktunya dulu ke Bu Rosi sebelum nanti kita diskusi lagi. Bu Rosi, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Hasna. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, udah 10:30 ya. Selamat siang semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kita bertemu lagi dalam pembahasan P5. Sebenarnya di sini memang mungkin kita tidak akan sedalam waktu itu ya, karena waktu itu kan kita sudah mengupas satu persatu. Jadi di sini mungkin kita akan membahas agenda P5 yang akan dibahas, yakni agenda pelaksanaan P5. Kita sama-sama kembali mengingat kesepakatan P5 dimulai hari Senin tanggal 13 Mei sampai 7 Juni. 7 Juni itu refleksinya ya. Sedangkan festival P5 atau gelar karyanya itu di tanggal 6 Juni, hari Kamis. Itu agenda yang pertama. Yang kedua, laporan tiap fase atau tiap kelas. Mungkin di sini lebih difokuskan pada tujuannya apa, gambarannya kira-kira seperti apa. Kalau aktivitasnya saya percaya kalau Bapak Ibu udah hebat, kita udah luar biasa menjalankan kegiatan P5 ya. Jadi mungkin itu yang lebih ditekankan, gambarannya dan tujuannya. Dan terakhir mungkin nanti kita akan fokus pada pembahasan festivalnya ya Pak Sep ya, atau gelar karyanya itu kita mau seperti apa. Nah, di sini sesuai kesepakatan kita temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kebetulan saya pegang mic, jadi saya mulai aja dari kelas 4 ya, atau kelas 1 mau mendahulunya? Mau buka? Langsung aja ya udah. Oke, di sini kesepakatan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kelas 4 kami mengambil judul berbeda itu tidak masalah. Nah, di sini ya pendahuluannya, tujuannya. Di sini saya mungkin akan lebih menekankan pada tujuannya Bapak dan Ibu ya. Nanti boleh banget kita minta saran dan masukan. Di sini temanya Bhinneka Tunggal Ika dengan topik berbeda itu tidak masalah. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Oke. Oh, layarnya ya? Atau ini? Dah. Di sini anak-anak itu nantinya akan fokus pada mengenali, memahami perbedaan, sehingga melahirkan sikap saling menghargai, menghormati, toleransi, dan terpatri rasa bersyukur bahwa keberagaman bangsa Indonesia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara apa? Dengan cara di sini mereka akan mempelajari dan nantinya menampilkan keberagaman dalam bentuk hasil belajar. Di sini kita nantinya akan membuat semacam buku pop-up. Buku pop-up tuh yang ini loh Bapak Ibu, kalau dibuka tuh nongol gitu. Jadi anak-anak hasil akhirnya kami akan meminta seperti itu. Kenapa? Karena mungkin biasanya kan kalau bikin poster gitu-gitu kayaknya agak sayang gitu. Kalau poster aja biasanya ujung-ujungnya akan dibuang. Terus sekarang karena tembok juga udah dicat, kita bingung nempelinnya di mana. Jadi kemarin sempat kepikiran kita akan bikin ujungnya itu kita akan bikin dalam bentuk buku pop-up. Jadi saat dibuka itu bukunya itu nongol, bukunya itu timbul hasil keberagaman budaya di Indonesia. Selain itu hasil belajar mereka kan nantinya juga bisa kita arsipkan ke perpustakaan ya, yang jadinya apa, pasif portofolio ya jadinya.
kalau dari kelas 4 seperti itu sih. Nanti juga sama akan ada saat festival itu gambarannya kelas kami akan ada meja, di situ buku pokoknya akan ditampilkan oleh anak-anak. Mereka akan menjelaskan, oh itu budaya apa sih gitu, hasil belajarnya, prosesnya, dan juga nantinya mereka akan menampilkan keragamannya itu melalui pertunjukan. Jadi kami akan menampilkan kelas 4 itu nantinya anak-anak akan menampilkan sebuah drama singkat lah gitu tentang keberagaman. Yang akan ini sih masih gambarannya Bapak Ibu, nanti boleh kita tolong saran. Jadi kelas 4A, kelas 4B itu akan digabung dan yang mereka akan tampilkan di panggung itu semacam drama apa sih? Kadang-kadang kan kita nggak sadar ya, anak-anak dasar kulit, maaf ya, dasar kulit hitam lu, dasar ini lu gitu, itu kan enggak. Itu kan kadang-kadang memang masih ada, walaupun sebenarnya sekolah kita agak berkurang ya untuk terutama kalau bertoleransi agama tuh. Saya udah jarang mendengar anak-anak tuh ngatain ini, tapi kadang-kadang tuh masih ada 1-2 tuh yang ngatain kalau dia kulitnya hitam atau suku apa, itu kadang 1-2 masih ada. Mungkin seperti itu gambaran untuk kelas 4 Bapak dan Ibu. Ada tambahan Kak Ibrahim? Sebelum di sini kita udah ngomong-ngomong tadi kita pulang dulu. Sebenarnya apa disampaikan oleh Bu Ros itu tidak ada perlu tambahan, karena kita sudah bicara di ruang guru, betul, sudah diskusi kita. Jadi paling nanti ketika pelaksanaan ada hal yang perlu diperbaiki atau ditambah, maka ada yang kurang, ya nanti kita tunggu ketika berjalannya sudah. Insya Allah sih nanti misalnya ada sih akan kesini nih, ngapain yuk, oh ini kurang nih, kebanyakan nih, biasa suka ada begitu. Jadi itu saja mungkin. Terima kasih. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya kurang lebih seperti itu. Ada masukan Bapak Ibu, teman-teman, tambahan atau udah pas? Mereka apa? Mungkin seperti itu ya untuk kelas 4. Terima kasih. Lalu saya akan lanjutkan untuk kelas-kelas yang lain biar sama-sama kita seenggaknya tahu gambarannya itu seperti apa. Siapa yang mau maju Bapak Ibu? Kelas 1, kelas 2? Kelas 1 ya, pas ya. Yes. Kelas 1 kalau mau di ini boleh ditampilin. Mau menjelaskan aja silakan. Jadi kita tahu gambarannya seperti apa. Dipersilakan kelas 1 Bu Eka dan Ibu Rida. Dan Pak Hendra, maafin punten Pak Hendra lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gambarnya ada sinetron. Mereka menambahkan? Iya, maksudnya dijelaskan. Oke, Pak Asep. Belum Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan saja. Jadi sebelum kita membuat produk sertifikat itu, kita mengawalinya dengan anak mengenal dirinya sendiri. Kalau di kelas saya kan ada momo nih, terus teman-teman suka ngecek, hitam lah, apa, atau ngecek-ngecek. Nah, jadi kita berawal bineka tunggal ikanya dari situ, dari anak menerima perbedaan yang mempertemukan dari fisiknya. Yang kedua dari agama. Nah, kan di kelas saya kok ada yang beda agama, jadi suka ngomong agama Islam lah, gak percaya sama agamanya lah, gitu. Kadang suka ya kok aku doanya gini doang gitu. Jadi itu yang kita tanamkan, berawal dari perbedaan fisik, perbedaan agama, kemudian bahasa dari daerah masing-masing. Ada yang kadang Jawanya bedok, ada yang apa iyalah bahasa kita. Jadi berawal dari situ kita mengangkat temanya, berawal dari anak menerima perbedaan dirinya sendiri dan menerima perbedaan dari teman-teman yang lain. Itu, nah akhirnya anak seperti yang tidak tadi bedanya buket persatuan. Untuk ya contohnya nanti karena belum disiapkan di sini, alhamdulillah masih memperbaiki. Ya udah, Pak Hendra apa nambahin? Nanti kalau yang jadi bukitnya itu anak-anak atau orang tua? Anak. Kita print, kita kasih gambar, orang tua yang print, nanti anak-anak yang buat dibimbing sama guru. Kalau ini kan tidak berkaitan dengan masakan ya, jadi agak mudah kan anak dibimbing guru. Terus nanti untuk sekolah itu dengan karyanya festival Iya, karyanya iya, bagian belajar ya. secara kelompok atau individual? Kelompok ada gitu. Kalau buketnya kelompok. Tapi hasil dari yang lain juga ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Satu. Oke, silakan kelas 2. Tadi buket bunga ya, Bu Dewi udah kirim. Ya, kasih diskusi. Sama Tiga juga usah dilibatin ya, kasih bilang. Selanjutnya kelas 2 dipersilakan. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya perwakilan dari kelas 2 ingin sedikit memaparkan modul yang sudah kita buat, yaitu temanya itu Bhinneka Tunggal Ika, kemudian judulnya Keberagaman Itu Indah. Nah, kenapa saya mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika dan judulnya Keberagaman Itu Indah? Nah, kenyataannya di lapangannya ketika saya mengajar di kelas 2 itu masih banyak siswa yang belum mengetahui sukunya apa, budayanya apa, makanan daerahnya apa. Nah, kebetulan di pendidikan Pancasila, pelajaran pendidikan Pancasila itu di kelas 2 juga ada materi tentang keberagaman. Nah, di mana materi itu juga menanyakan siswa-siswa itu
asalnya dari mana, sukunya dari mana, makanannya apa, itu banyak yang tidak tahu. Nah, lagu daerahnya apa gitu kan, tarian-tarian di Indonesia juga banyak kan ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan saya di sini yaitu bertujuan untuk mengenalkan kepada siswa-siswa kelas 2 ini untuk mengetahui keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya yang saya ingin tekankan itu yaitu lagu dan tarian yang ada di Indonesia. Jadi nanti aksinya siswa ini akan menampilkan lagu dan tarian yang mereka sudah pilih. Nah, di dalam aktivitas kegiatan P5 ini saya bukan hanya lagu sebenarnya yang kita ajarkan atau kita kenalkan. Dari tariannya yang pertama kita silsilah keluarganya dulu, dari mana. Nah, kemudian kita memperkenalkan keberagaman yang ada di Indonesia, dari mulai ada agama, kemudian budayanya, makanannya, nanti ditampilkan di video, kemudian lagunya dan tariannya. Nah, yang ditekankan saya adalah lagu dan tariannya. Untuk produknya mungkin nanti kelas 2 itu menghasilkan produk untuk di standnya itu seperti hasil karya yang mereka sudah buat di aktivitas-aktivitasnya. Kemudian untuk aksi di panggungnya mereka menampilkan lagu atau tarian yang mereka sudah pelajari dan berlatih. Mungkin itu aja. Mungkin kalau untuk lagu dan tariannya itu kita gabung juga kelas 2A dan kelas 2B agar tidak terlalu banyak tampil. Itu aja sih Bapak Ibu. Jadi ditekankan dari lagu dan tariannya, karena kelas 2 kan juga seneng ya nyanyi-nyanyi gitu kan, lebih semangat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditambahkan, bukan bertanya, mau. Iya, saya benar-benar mungkin untuk modul ini apakah perlu dalam arti kata nih, apa sudah fix, maksudnya nih sudah dari semua atau masih perlu saran dan masukan gitu dari teman-teman gitu. Oh, perlu Pak. Kalau misalnya perlu mungkin apa dari sisi mana yang kira-kira ibu meragukan, dari dalam bukan meragukan sih, tapi dari sisi mana yang belum merasa belum ini nih gitu, misalnya dari sisi asesmennya atau dari sisi apanya misalnya. Nah, ini enggak, aku memberikan sih pandangan aja gitu. Oh iya. Tapi kalau misalnya ibu merasa sudah kayaknya nih sudah ini nih sudah oke gitu, nah itu yang kita harapkan gitu. Sehingga ketika ini di share ke semua orang lain benar-benar kita udah oke gitu. Itu aja sih. Kalau untuk masukan dan pertanyaannya sih sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya. Ini belum fix banget karena ini juga mungkin nanti di aktivitasnya mungkin ada perubahan ya. Tadi salah satu yang ingin ditanyakan, tadi saya bertanya sama Pak Har tentang asesmen. Nah, untuk asesmen itu sebenarnya di sini kan awalnya saya dari aktivitasnya ya. Aktivitas pertama pengenalan itu ada asesmen 1. Awalnya saya tanya sama Pak Har ya, asesmen di sini ditulisnya asesmen kelompok atau asesmen individu. Apakah boleh kita melakukan asesmen kelompok? Itu Pak Har sudah jelaskan ya. Nah, pertanyaan lagi, saya gitu ya. Udah banyak apa ya? Nah, yang saya tanya, kalau saya kan di tujuannya sebenarnya ingin memperkenalkan lagunya ya Pak, lagu dan tariannya. Apakah di aktivitasnya tersebut kan saya juga menampilkan mengajarkan di sini. Mana ya? Di sini saya pengenalan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Ada suku, pakaian adat, tarian, makanan, dan adat istiadat melalui YouTube. Itu nanti saya tampilkan. Nah, apakah siswa perlu juga untuk nanti kontekstualnya membawa makanan khas daerahnya? Karena yang saya tekankan sebenarnya kan lagu dan tariannya untuk ditampilkan. Apakah makanan
bawah untuk dia lebih kontekstualnya. Perlu nggak kalau di aktivitas? Saya ingin tanya. Perlu atau tidak? Perlu nggak terus? Iya. Dia menurut pandangan saya sih ya, yang pertama tadi komunikasinya ya, itu kan ada yang formatif sama Iya. jadi kalau judulnya mungkin bisa ya, itu terserah mau formatifnya 2 kali dalam bentuk kelompok boleh, Terima kasih. Terus kedua terkait makanan, tapi ini tujuan kamu tuh fokusnya memang hanya lagu dan tari. Ya sebenarnya yang ingin ditampilkan lagu dan tampil, cuman di dalam aktivitasnya aku memperkenalkan juga, memperkenalkan yang lain-lainnya. Apa sih namanya ya, adat istiadat anak-anak itu tuh nggak apa sih kalau menurutku nanti di tahap udah mulai aksi, nah jadi udah mulai fokuskan kalau memang mau lagu dan tarian semua menurutku apa sih? Itu masuk dalam tahap interaksi kan masih panjang ya, nah jadi untuk fokuskan kepada Bertanya lagi, untuk kita kan tampil ya nanti ya, tampil itu kelompok menurut Bapak Ibu berapa kelompok, dan tadi juga Bu Rosi memberikan masukan kalau bisa digabung sama kelas 2A dan 2B itu berapa kelompok kalau yang lebih efektifnya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini Bu Bapak, karena kita bahas temanya sama semua, maka konsep akhirnya ketika kebiaknya yang ditampilkan minimal mendekati kesamaan. Contoh, Bu Dewi sudah tampilkan ketika dalam kegiatan 3 diperkenalkanlah ragam budayanya, sukunya, tariannya, lagunya, adat istiadat, bahkan sampai ke makanan tadi yang Ibu Dewi tanyakan. Ketika Bu Dewi hanya memfokuskan dengan lagu dan tarian, maka di stand itu kan harus juga ada yang ditampilkan, yang ditunjukkan bahwa ini dari daerah Kalimantan misalkan. Ya, jadi kalau kami kelas 5 tetap diperkenalkan semua ragam budaya. Misalkan dari Kalimantan yang saya ambil nih, Dewi. Tapi tiap kelompok kan beda. Kelompok A misalnya dari Kalimantan, maka dia harus memperkenalkan ragam budaya yang ada di Kalimantan. Tariannya iya, pakaian adatnya iya, misalnya lagunya semua diperkenalkan dalam satu stand itu. Nah, bagaimana cara pengenalannya? Kalau makanan kan paling tidak meskipun hanya sampel, ada taruh misalkan 5 potong, mungkin ada minuman dari Kalimantan yang selama ini belum kita kenal, bisa anak perkenalkan pada saat kebiar. Ini minuman ini namanya gitu. Tidak usah disiapkan banyak, hanya ingin menunjukkan bahwa ini berasal dari Kalimantan Barat misalkan. Kalau Bu Dewi memfokuskan tarian dan lagu yang mau ditampilkan, boleh, nggak masalah, sebagai pengisi acara. Flashback ke belakang, tadi saya sampaikan ke Bu Rosi, kita mulainya pagi jam 7.30. Mau pejabat sudah datang atau belum, kita mulai. Soal pidato sambutan dari pejabat, kalau dia datang kita berikan, kalau tidak ya sudah gitu. Jangan sampai anak-anak merasa kecewa. Kecewanya apa? Tidak dikunjungi pejabat karena sudah kesiangan, mereka harus balik ke kantor. Maksudnya seperti itu. Jadi biar pejabatnya melihat, mengunjungi semua stand yang ada.
dari daerah yang kita pilih. Tiap kelompok mau makanannya, malah kalau di kelas saya 5D diusahakan mungkin juga kelas 5 ABC sama, di stand itu berdiri siswa sepasang yang mengenakan pakaian adat dari provinsi yang dia pilih. Misalnya Kalimantan Barat, dia pakaian adat Kalimantan Barat gitu. Ya, soal bagaimana pendanaannya kita serahkan ke orang tua, karena hari Rabu kan nanti akan saya sampaikan ke komite, ke orang tua kelas masing-masing, nanti berkumpul menjadi satu. Di situ nanti kita sampaikan. Jadi konsepnya mungkin makanan iya sebagai hanya syarat bahwa itu dari daerah yang kita pilih. Kemudian kalau ada minuman iya, senjata dari provinsi itu iya. Bagaimana senjatanya, kan nggak harus berebut barang, gambar bisa. Nanti seperti yang Bu Rosi sampaikan tadi, dibuat buku, dibuat clipping juga bisa. Jadi disiapkan di situ di clipping, hasil clipping anak-anak mengenai ragam budaya daerah yang kita pilih. Gitu. Jadi konsepnya, karena kita temanya sama semua, sebisa mungkin semua stand sama, dengan catatan nanti pemilihan provinsinya diserahkan ke orang tua. Gitu, jangan ada yang sama. Itulah baru namanya ragam budaya. Dengan dari Sabang sampai Merauke ada gitu. Jangan yang kelompok A Betawi, nanti kelompok B juga Betawi, jangan. Terus kelompok ibu bapak kita sudah buat loh untuk B5. Belum. Diupayakan jangan sampai murid kita 30 nih ya, jangan sampai kebanyakan juga. Kita juga sesuaikan, kalau murid kita 30 berapa idealnya dibuat satu kelas? 3. Yang semester 1 kita buat berapa? Kebanyakan. Ya, karena jualan. Ya, kalau sekarang bisa nggak dibikin 3 saja? 3 saja konstan, kita bikin berapa? Sampai ke atas. Itu 3 kelompok. Bukan 2 kelompok 15 anak, keramean nggak? Takutnya emang anak-anak banyak yang nggak kerja, yang main-main gitu. Pak, apa cukup 3 saja? 3 saja kemarin standnya banyak banget sampai atas. Kita nonton. Kelas 3 kelompok aja kali ya, seperti kemarin. Gimana? 1, 2, 4, 5. Dewi? Ya, kan 3 kelompok. Itu dia standnya sampai atas kan? Oh, kalau itu guru kelas deh ya. Kalau gini aja, kan yang mau kita inginkan apa? Kemampuan anak, cara merantau, namanya Ya, kalau kelompoknya harus banyak, kita harus perhitungkan tempat untuk standnya. Kalau kemarin kita bikin 1 kelas 3 saja sudah banyak. Kalau tahun ini kan tema semester 2 ini kan tema kita Bhinneka Tunggal Ika nih. Kalau kelas 3 dan kelas 6 saya nggak tahu nih ya, saya belum tanya ke ibu kelas 6 apakah dilibatkan. Kelas 3 kalau temanya Bhinneka Tunggal Ika bisa, nggak masalah kan, mengikuti seperti yang kelas 1, 2, 4 dan 5 laksanakan. Maksud saya gitu Pak Ibrahim ya, karena temanya umum ya, khusus. Jadi biarkan saja kelas 3 ikut gitu. Nah yang kelas 6 nanti saya tanyakan dulu ke ibu apakah diikutkan atau ya sudah lepas kelas 6 gitu. Nah, kalau kelas 6 berarti kalau kelas 4 itu kalau salah nama bebaskan saja, atau kelas 3 atau 3 atau kelas 3 atau 3 jadi berkurang tuh. Mau kurang 3 kelas. Iya, berkurang kan. 3
Apa kita bagi 4? Berarti satu kelompok 7 dan 8. Dua kelompok 7, dua kelompok 8. Kalau yang 30 gimana? 1, 2, 4 kita bagi 4 atau 3 saja tetap. Atau seperti kelas 3 maunya bagi 3 kelompok, tapi nggak berarti ya. Sebenarnya mereka sudah bagi tugas, cuma kan dari kelompok yang ada kemarin 10 orang ya tetap aja ada yang nggak ngapa-ngapain, dan kelompok itu pasti akan menunjuk siswa yang aktif kan. Gak apa-apa sih perwakilan seperti itu, iya memang perwakilan yang ada di standnya, tapi yang lain pasti akan juga nimbrung di situ. 10 gimana? Ibu bapak mau naik kelompok nih? Mau sarannya? Ya, Pak silakan. Untuk gelar karya, saya nggak perlu harus semua kelompok yang istilahnya dalam pelaksanaan itu ada beberapa kelompok tuh, misalnya satu kelas mungkin ada 5 sampai 10 kelompok. Nah, nanti untuk gelar karya mungkin ya untuk memudahkan manajemen kita dalam gelar karya mungkin beberapa kelompok saja. Nah, nanti anak-anak yang apa namanya tidak bertugas di situ nanti bisa kita kondisikan misalnya untuk apa namanya sebagai audiens dari acara yang menampilkan panggung itu gitu di depan gitu. Jadi yang utamanya pokoknya ya tadi kan nggak perlu harus semua ada kelompok di situ kan kebanyakan gitu kan di perwakilan. Masalahnya gini Pak, tidak sama dalam satu kelas itu provinsi, kecuali satu kelas 4A misalnya provinsi Banten, semua satu kelas membahas provinsi Banten 3 kelompok, boleh tampilkan satu, ini kan beda-beda. Tinggal masalahnya ini aja pembagian kelompoknya. Kalau kita bagi jadi 4 kelompok, satu kelompok 7. Dan itulah saya pikir pas kalau 7 kali ya. Kalau 10 mungkin iya kebanyakan. Oh iya bisa sih seperti itu. Nanti yang misalnya di belakang stage-nya ya nggak harus semua 7-7-nya nggak apa-apa. Tapi dari sisi kelompoknya menampilkan semua sudah bisa seperti itu sih. Iya, gimana? Kelas 1 tetap 3 kelompok dibagi 4. Ya, Kalau kelas 1 dibagi 4 berarti satu ABC itu udah 12 meja Pak. Makanya kita hitung dulu Pak, kelas 1 contoh 12 stand. sekarang coba kalau dibagi 4 ya, dibagi 4 kelompok. Kelas 1 12 kelompok, 12 stand. kelas 2 8, berarti 20. Kelas 3, nah kalau seperti kelas 3 boleh mungkin diberlakukan seperti Pak Har bilang, menampilkan satu stand dari 3A, 3B, 3C.
boleh, seperti itu bisa ya. Atau kalau mau terlalu sedikit, kalau satu bolehlah dua, misalnya dari 3 kelas ya, 2 stand maksudnya ya. Jadi berapa tuh Pak Hendra? 3. 23. Tadi kan 12 tambah 8 tambah 3. Tiganya apa tuh? Tiganya 3A, B, C. Maksudnya satu. Enggak, kelas 3 itu digabung saja seperti saran Pahar. 2 stand. Oh, 2. Oh, 1. Dikit kan kalau 1. 3 kelas 1 mah dikit, 3 banding 1. 2. 2 lah. Tapi kalau masih belum ada nih, satu kelas satu stand nggak apa-apa ya Mas. Nah, kita hitung itu dulu ya. Hitung ini dulu deh, kelas 3 dilompat dulu dulu Pak Hendra. 20 berarti ya. Iya. Kelas 4 8. 8. 28. Kelas 5 4 kali 16. Iya. 28 tambah 15 43. Tambah 14 ya? 44. 44. Udah 44 set. Kemarin semester 1 berapa set? 28. Karena 3 ya. 28 set. Satu meja ini 2 stand ini. Hah? Satu meja 2 stand. Oh yang panjang. Iya. Iya. Yang pendek aja lah. Kan cuma ragam budaya. Ya, standnya. Ya. 2 meja betul. Kemarin 3 ya? Ya. Ya cukup 2. Ya kelas 3 gimana? Bu Laura, Bu Novel, Bu Mul mau 1 atau 2? 1 meja panjang. Ya. Ya 3 meja gitu ya. Belum merdeka belum. Masih dijajah dia. Kan belum merdeka. Satu ya, Bu Laura ya, Bu Novel ya, sama Bu Mul. Tapi 3 meja gitu ya. Jadi berapa tuh Pak Hendra? Tadi berapa? 44, 45 berarti ya. Tapi kan dikondisikan mejanya pendek ya. Nah seperti itu. Itu kali yang menyangkut pertanyaan budaya tadi soal makanan ya. Jadi konsep kita siapkan beragam budaya dari provinsi yang kita pilih. Apa saja, senjata, apa saja deh pokoknya. Tidak bisa berwujud barang, foto atau diklipingkan saja, atau nanti dipasang pakai mading yang mereka buat itu seperti biasa gitu. Jadi konsep P5 kita semester 2 ini seperti itu ya. Kayak kita kelas 5 berencana tetap semuanya kita hadirkan, tapi ada yang difokuskan makanannya gitu ya Pak. Ini di modul kami seperti itu. Jadi ada yang ditonjolkan, kalau budaya kan yang ditonjolkan lagu dan tari gitu ya. Seperti itu. Kalau kelas 1 tadi dalam bentuk bukan bulu ketek. Oh, bulu ketek gitu ya. Ya untuk kelas 6 mungkin mereka harus mempersiapkan segala macamnya. Nah, tapi tetap nanti saya harus komunikasi ke ibu gitu. Gimana Ibu Bapak soal kelima? Kebiarannya mungkin seperti biasa paham ya, manggung sederhana gitu, kecuali Ibu ada saran nanti. Jadi kita mulai jam 7:30, pejabat mau ada atau tidak kita mulai. Nah kaitannya dengan penampilan ya Bu Dewi, digabung. Misalnya kelas 4 ada 4 kelas gabung jadi satu bentuk kesenian. Dari mana? Kelas 3 berarti 1. Supaya tidak terlalu banyak dan jadinya tidak terlalu siap pelaksanaannya. Kebiarnya kasihan nanti anak-anak kemarin agak sedih dari kunjungi dinasnya, kasihan ya. Itu yang penting kan, jadi anak punya kebanggaan foto sama orang-orang dinas pendidikan, pejabat juga. Iya Pak Lurah, Pak Camat kan pasti kita undang itu, dipersingkat untuk pengisian acaranya. Ada usulan lagi Ibu Bapak? Iya Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Ini Pak Sep, karena kita kebiarannya kan mungkin sekarang kita beda begini ya. Kalau dulu kan kita kebiarannya pakai panggung sederhana. Umpama sekarang itu kan paling nggak panggungnya kita bagus lah gitu. Iya. Jadi biar ya paling nggak biar lebih semangat Pak. Kalau tampil anak-anak kan
boleh. Boleh. Dan kulit pakai baju adat Batak. Sponsornya kali itu. Sponsor kali. Iya. Kalau kita ada pertemuan di lapangan, itu mataharinya jorok dari sini dan panas itu sebelah sini. Kalau sebelah enggak, jadi kita cuma dari jam 8 dan sebelah sini tuh sebelah depan kita Makanya tadi saya sampaikan kita mulainya lebih pagi. Matahari berangsur sampai ke lapangan sini terus selesai. Acara pembukaannya. maksudnya kembalinya kalau bikin itu paruh ada sebelah sini. Jam 7 aja pokoknya. Pakai apa? Ya, mudah-mudahan jam 7 boleh kita mulai ya. Jadi acara yang intinya kan acara pembukaan selesai. Kalau udah pembukaan selesai ya juga kan mereka mengunjungi stand-stand gitu. Pak Hendra, Nanti mau bikin kan menit resep untuk 7 orang itu disepakati. Tadi yang kelompok atau 4 kelompok disepakatin. oh iya, gimana jadinya? Kan sudah 4 kelompok satu kelas, Sepakat ya Bapak Ibu. ya? Sepakat ya. Oke, Pak, sepakat. ya, Nah, sip. ya. 7. Iya. Boleh Bu, silakan. Kelompok. Ya, mungkin nanti agak bergeser ke gudang, mulainya dari gudang. Ya, banyak yang teduh-teduh. Ada lagi, ibu bapak? Kalau kemarin kan hanya itu dekat kamar mandi ya Pak. Kan sekarang ada gudang. Rapiin dong, gue itu makanya coba Ada lagi? Jadi diingat kembali untuk pentas ya. Tidak ada yang tanya lagi nih, masuk kelas ini mau pentas boleh nggak? Jangan, pokoknya gabungan. Ya untuk pentasnya jangan lupa itu. Yang kedua, diupayakan karya anak seperti Bu Rosi sampaikan tadi dibuat aja sebagai sebuah buku atau clipping gitu. Boleh ya, gambar. Kemudian nanti untuk penentuan daerahnya, wilayahnya kita serahkan ke orang tua di kelasnya masing-masing. Lalu dikomunikasikan tidak ada yang sama, kalau bisa tidak ada yang sama ya. Untuk kebiasaannya di setiap stand diupayakan benar-benar berisi beragam budayanya. Kaitannya dengan P5, ada lagi yang mau disampaikan tentang P5?
lebih banyak. Mau berarti kalau pakai daerah gurunya. Aku pakai daerah Betawi aja. Ya itu takutnya juga Betawi semua yang dipakai. Konsekuen. Jangan ntar Betawi semua. Saya Betawi misalnya, tapi saya nggak pakai Betawi, saya bisa aja pakai Palembang. Tapi konsekuen. Jangan semuanya tuh perempuannya pakai Betawi itu semua. Kalau memang benar mami mau. Oh kan? Dia pakai Pakai yang mewahnya. Itu Betawi yang mewahnya. Bumoy pakai apa Bumoy? Tuh. ada kabur. Jangan dong. Maksudnya gini, ibu bapak guru jangan memakai pakaian yang dari daerahnya. Sabang sampai Merauke gitu. Saya Palembang, ayo. Boleh terserah ya. Udah nyewa. Harus cari dari jauh-jauhan. Ini sob, ngapain beli? Sewanya di sewa-sewaan pengantin. Pak Asep, Gede. ya gak bingung, harusnya ditunjuk Pak. Pak Asep Palembang, saya apa gitu Pak. Harus ditunjuk. Makanya saya bilang sampai kalau memang mau kan saya buat daftarnya, tinggal biar saya setting. Nah, gimana? Ya lah, pokoknya nggak sama gitu. Ini saya pakai apa? Betawi dicoret. Ada pakai baju Betawi. Enggak coret. Kecuali Bu Dewi, Pak saya pakai baju yang ini, jangan asal Betawi. Iya, Betawi kan ada yang mewah itu. Saya Papua dan Saya baju Jawa aja lah, baju Jawa pakai jambon. Baju Jawa macam-macam. Baju kebesaran deh. Baju kebesaran yang itu yang saya Betawi kan ada baju kebesaran kan. Jawa juga iya ada. Ayo kita putuskan. Yo nanti di Nanti itu juga saya suruh pakai. si Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita di sekolah, Bapak Ibu, untuk tanggal 8 Mei. Ya, betul, tanggal 8 Mei. Bapak Ibu, seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu bahwa sekolah kita akan kedatangan tamu, yaitu dari Junior MBA terkait dengan schooling clinic. Junior MBA ini sudah bekerjasama atau beraudiensi dengan Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan merekomendasi Junior MBA untuk memberikan pelatihan keterampilan dasar bola basket di sekolah wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan alhamdulillah sekolah kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tersebut dari Junior MBA. Jadi pelatihan ini Bapak Ibu, tidak semua sekolah, tidak setiap sekolah mendapatkan kesempatan ini, dan hal ini menurut saya ini adalah hal baik, terutama bagi peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan tanggal 8 nanti, yaitu tepatnya hari Rabu, rencananya Bapak Ibu bahwa pelaksanaan pelatihan ini tidak terlalu lama, yaitu sekitar 1,5 jam, paling lama 1,5 jam, dimulai dari pukul 7.15 dan direncanakan 8:30 sudah selesai, itu ya. Jadi paling lama jam 9 sudah selesai. Nah,
adapun acaranya Bapak Ibu ya, dari 6:30 mereka udah persiapan mereka akan membawa peralatan seperti mungkin ada ring portable gitu, mungkin cuma sekitar 2 sampai 3 biji, terus ada bola basket mereka sudah dipersiapkan. Terus nanti ada ini Bapak Ibu, sponsor mereka menyediakan susu gratis buat anak-anak gitu. Jadi mereka minum gratis di stand. Mereka ada buka stand dengan susu gratis, susu coklat lah, minuman susu gitu. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan audiens kita Bapak Ibu ya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Dalam hal ini kita diberikan kuota 100 anak. Nah, kemarin saya sudah mendata anak-anak eskul kita ya, mereka sudah mendaftar sekitar 40 sampai 50 anak nih Bapak Ibu. Nah, jadi masih ada sekitar 50 audiens lagi nih. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya nih terkait dengan hal ini. Rencana saya sih kan itu pelaksanaan hari Rabu nih, Ibu Rosi. Nah, kebetulan hari Rabu ada jam PJOK nih, saya akan di kelas 4. Nah, rencana saya tuh di kelas 4 ini mereka memakai baju olahraga bisa bergabung gitu kan. Nah, nanti itu bisa bergabung terutama kelas 4A. Nah, itu kan sekitar 30 anak ya. Nah, 30 anak Bapak Ibu ditambah anak eskul basket yang sudah mendaftar sekitar 40 sampai 50 anak. Nah, itu masih ada kuota sekitar 30 anak lagi nih. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu, apakah sebaiknya kelas 4B atau kelas 5 atau bagaimana gitu? Pak Ibrahim, gimana atau bagaimana nih untuk teman-teman gitu? Untuk pembagian susu minuman gratisnya itu untuk seluruh anak kita Bu. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa warga kita ada sekitar 550 sampai 600% gitu. Jadi insya Allah mereka menyiapkan itu gitu. Itu ya terkait dengan audiens nanti kelas 4A terutama karena ada jam PJOK. Nah, terus satu lagi Bapak Ibu, nanti bersama dengan kegiatan pelatihan basket itu nanti ada satu kegiatan pula semacam lomba menggambar. Nah, di hari itu mereka akan memberikan penjelasan sih nanti ke kelas-kelas lomba menggambarnya, drawingnya itu. Nah, mungkin lombanya nggak hari itu, mereka mungkin hanya memberikan penjelasan. Setelah itu apakah tekniknya mereka membagikan itu apa namanya kertas gitu. Nanti 2 minggu berikutnya dikumpulkan katanya seperti itu. 1 minggu atau 2 minggu kemudiannya gitu. Nah, nanti dari situ akan diberikan penilaian dan akan ada rewardnya dari junior MBA gitu untuk peserta itu gitu. Nah, pesertanya ini semuanya kalau nggak salah sih dari lintas kelas gitu. Kemarin sudah saya tanyakan gitu. Tapi untuk tekniknya besok di hari itu ya mereka akan menyampaikan itu dari kelas ke kelas seperti itu. Nah, itu ya kurang lebihnya Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan untuk junior MBA itu tepatnya hari Rabu ya, hari Rabu pagi ya, jam 6:30 udah prepare. Insya Allah jam 8:30 sudah selesai gitu. Karena mereka juga ada sesi lain di sekolah lain. Di hari itu ada 2 sesi mereka. Dan kebetulan kita dapat sesi pagi, alhamdulillah nggak panas. Karena di sekolah lain ada yang jam 10 sampai jam 12 gitu. Itu alhamdulillah kita dapat sesi pagi. Mungkin itu Bapak Ibu. Jadi nanti saya mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembagian susunya mungkin ya pas nanti dikoordinasikan di lapangan sih sama pemandu acaranya di sana. Nah, kemudian Pak Hendra nanti di hari Rabu ya paling kita butuh sound system aja sih, nanti dibantu sound sistemnya. Terus untuk pelaksanaan nanti dampingin
Adiva nanti kita bicarakan sama Pak Asep untuk O2SN nya Pak Asep. Iya. Itu saja Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan JNPE pada hari Rabu tanggal 8 Mei. Lebih dan kurangnya mohon. Oh iya, satu lagi nih Pak Ibro, tadi kan saya tanyakan nih, masih ada 30 anak nih. Kira-kira bagaimana? Apa mau kelasnya Pak Ibro atau mau kelas 5 gitu. Tapi kalau kelas 5 nggak bisa semua kelas gitu. Jadi kelas 4 aja ya. Iya, boleh aja sih. Ya Pak Ibro, nanti kita ngobrol lagi ya Pak Ibro. Kan saya olahraga hari Kamis tuh. Nah, hari Kamis libur ya. Nah, anak-anak olahraga hari Rabu mau nggak? Iya, hari Rabu pagi. Jadi nanti Rabu pagi jadi bareng kelasnya Bu ini. Jadi mereka pakai kaos, ya olahraganya ikut ini pelatihan ini keterampilan dasar basket. Jadi ibu kelas 3, kelas 2 yang tergabung dalam ekskul basket mereka udah daftar. Jadi mungkin beberapa murid ibu di kelas 2 dan 3 dari ekskul basket mereka ikut bergabung besok ya. Itu mereka di daftar grup basket sudah sekitar 40-an dari kelas 2, 3, 4, 5, 6 sih mereka udah tergabung. Itu aja ya Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Pak. Katanya ini ada masukan. Ya. Supaya tidak didominasi sama kelas 4. Gimana kalau hal ini diikuti sama kelas yang lain? Apa Pak? Supaya jangan didominasi oleh kelas 4 saja. Jadi bagaimana kalau kegiatan ini diikuti juga oleh kelas lain? Kelas Oh, iya. 5. Mungkin kalau ada kelas 3 kan kelas 3. Pak Ibro, Iya. ya saya langsung jawab. Jadi kontribusi beberapa anak dari kelas lain itu sudah tergabung dalam ekskul basket tuh Pak Ibro. Dari mereka sudah ada 40 anak yang terdaftar tuh dari gabungan kelas 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Nah nanti yang kelas 6 ada beberapa anak yang ekskul basket mereka juga ikut di situ udah daftar mereka. Ya terima kasih. Ya. Kalau nanti kelas lain dilibatkan, bisa milihnya juga Pak Ibro. Oh ya enggak, kan mamanya kalau ikut protes itu. Kalau di rambut ngomong biasanya, mendingan udah angkat dia dan selesai. Oh ya. Berarti hari Rabu pakai baju olahraga gitu ya? Ya. Jadi kan anak tadi hari Rabu sudah jelas dikasih tugas prakarya. Ya. Nanti mereka akan diberikan penjelasan lagi sih. Masuk ke kelas sih. Oh enggak. Baru diberikan Itu penjelasan. seperti waktu lomba apa Bu Lora pernah ya. Yang sepertinya sih bukan lomba menggambar, Oh warnai. mewarnai. Oh, ya. Pernah seperti waktu itu yang Bu Lora menilainya mungkin Yang bimbing dan Ya terima kasih Pak. Mudah-mudahan Selasa Rabu kegiatan kita berjalan lancar.